Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Jakarta resmi berstatus level 2 dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 1 November mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membuat sejumlah aturan mobilitas masyarakat. Setelah sekian lama menanti, kini DKI Jakarta resmi berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 1 November 2021 mendatang. Terdapat sejumlah aturan baru dalam pembatasan kegiatan masyarakat level 2 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 Coronavirus Disease 2019. Dalam surat keputusan gubernur tersebut, setiap orang yang hendak beraktivitas di setiap sektor atau tempat harus sudah menerima vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Tak hanya itu, beberapa aturan terkait kapasitas pun tertuang dalam keputusan tersebut, seperti pada transportasi Transjakarta yang memberlakukan kapasitas angkut layanan menjadi 100%. Selain itu, kegiatan operasional supermarket dan pasar rakyat diperbolehkan dengan kapasitas 75% dan diizinkan buka hingga pukul 9 malam, serta rumah ibadah kembali dibuka dengan kapasitas maksimal 75%. Sementara itu, kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah berlangsung dengan kapasitas maksimal siswa dan siswi sebanyak 50%. Bioskop dibuka dengan maksimal kapasitas 70% dan anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk. Pada PPKM level 2 ini, tempat bermain anak di pusat perbelanjaan kini diperbolehkan dibuka kembali. Selain itu, anak usia di bawah 12 tahun juga diizinkan masuk ke tempat wisata. Namun, untuk menekan mobilitas warga, Pemprov DKI tetap memberlakukan aturan ganjil genap di ibu kota yang sebelumnya hanya di 3 titik saja, kini diperluas menjadi 25 wilayah. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang penurunan level PPKM di Jakarta dan apa saja aturan-aturan penyertanya, kita akan berdiskusi langsung bersama Dr. Sony Hari Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar Pak? Pagi Bung Andrew, Alhamdulillah baik, sehat selalu. Baik, kita langsung saja berdiskusi Pak. Ini ada penurunan level PPKM di Jakarta terutama di Pulau Jawa dari level 3 menjadi level 2. Ini tentu memberikan beberapa perubahan dan pelonggaran peraturan. Seperti tadi kita lihat ada angkutan Transjakarta yang sudah bisa menampung 100% penumpang dan anak-anak di atas 12 tahun juga boleh ikut masuk ke dalam transportasi tersebut, bahkan boleh masuk ke mal sekarang. Lalu sejauh ini Pak Sony, bagaimana pantauan dan evaluasi di lapangan? Apakah peraturan-peraturan ini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh tim Satgas COVID-19, Pak Sony? Ya Bung Andrew, jadi ada 4 syarat agar suatu daerah bisa turun level PPKM. Ya, dan Jakarta memang telah memenuhi syarat untuk turun dari level 3 ke level 2. Yang pertama adalah angka kematian kasus COVID-19 yang terus menurun. Ya. Data dalam seminggu terakhir menunjukkan di DKI angka kematiannya adalah 0,04 per 100.000 penduduk. Ya. Terus yang kedua, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate-nya terus turun. Dan Jakarta sekarang sudah di angka 4,71. Ya. Yang ketiga adalah kasus aktifnya yang terus turun. Sekarang di Jakarta itu kasus aktifnya 1.139. Bertambah 1 kasus aktif dibanding kemarin. Ya, jadi alhamdulillah hanya bertambah 1 kasus. Jumlah kasus meninggalnya juga kemarin tercatat 1 kasus, ya. Lalu kemudian yang sembuh sudah sangat banyak. Lalu kemudian syarat keempatnya adalah capaian vaksinasi COVID-19. Nah, untuk DKI Jakarta itu untuk dosis pertama sudah lebih dari 131% dari target. Sedangkan untuk lansia ini juga lansia itu minimal 40% dari penduduk lanjut usia. Dan di Jakarta sudah mencapai kalau tidak salah 93%. Jadi sudah sangat tinggi. Oleh karenanya Jakarta memang wajar untuk
turun ke level 2. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan sampai PPKM level 3 ini naik lagi, level 2 ini naik lagi menjadi PPKM level 3 kan? Berarti harus kendalikan kasus kematian, jangan sampai tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR itu meningkat, kasus aktifnya juga dipertahankan untuk turun terus, capaian vaksinasinya ditingkatkan terus. Oleh karenanya memang itu yang menjadi PR dari Pemprov DKI bersama dengan Satgas daerah. Nah, supaya tidak terjadi lonjakan kasus, tidak terjadi kenaikan angka kematian, maka ya yang pertama adalah kita harus mendorong kepatuhan protokol kesehatan masyarakat ya agar terus tinggi. Lalu kemudian yang kedua adalah kita memastikan bahwa peningkatan mobilitas itu diikuti oleh kepatuhan protokol kesehatan. Jangan sampai peningkatan mobilitas tadi justru diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Gitu Bung Endro kira-kira. Baik, saya ingin menggarisbawahi tentang kepatuhan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh masyarakat. Apa jaminan dari tim Satgas COVID-19, Pak Sony, agar masyarakat ini benar-benar bisa dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan? Apa monitoring atau pengawasan dan pengendalian kepada warga agar mereka betul-betul bisa menerapkan, bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan? Ya, jadi yang pertama adalah seluruh Satgas daerah harus memastikan bahwa standar protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, cuci tangan itu terus dilaksanakan. Berarti harus ada monitoring terhadap institusi, ya. Institusinya harus terus-menerus dipantau, misalkan di perkantoran, di pasar tradisional, terus di pasar di pusat-pusat perdagangan, di tempat pariwisata, di tempat-tempat publik itu harus disediakan sarana cuci tangan, harus ada satgas yang melakukan pengawasan, lalu kemudian juga harus ada penegakan aturan. Jadi begitu mereka melanggar harus, ya, law enforcement itu penting sekali. Sekarang misalkan saja kasus di Amerika yang cukup tinggi, kasus di Inggris yang cukup tinggi, itu diprotes oleh warganya karena law enforcement. Jadi law enforcement ini penting sekali, ya. Nah, kemudian berikutnya yang juga menjadi penting adalah bahwa penerapan aplikasi Peduli Lindungi itu harus dilakukan. Karena pantauan kami menunjukkan bahwa tidak semua tempat publik itu menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi pengawasan terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindunginya juga harus dilakukan secara terus-menerus. Karena ada yang misalkan takut tempatnya langsung terisi penuh, kan karena tetap ada pembatasan keterisian, ya, jadi tidak boleh semua orang masuk dengan kapasitas melebihi 75% atau 50%, maka kadang-kadang check-in Peduli Lindungi itu tidak dilakukan. Dan kalau tidak dilakukan check-in Peduli Lindungi, di dalam itu bisa terjadi kerumunan yang luar biasa. Oleh karenanya kami minta semua institusi untuk mematuhi itu dan Satgas daerah melakukan pemantauan. Ya, gunakan betul aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa orang yang masuk di dalam itu sehat dan sesuai dengan tidak melampaui kapasitas maksimum yang diperbolehkan. Gitu. Baik, jadi ada law enforcement yang harus benar-benar diterapkan ya. Lalu berbicara masih mengenai law enforcement, kita lihat angka kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah menurun signifikan. Angka peningkatannya dalam satu hari ini kalau tidak salah 600 sampai 800 kasus dalam satu hari peningkatannya. Ini luar biasa sekali. Dari yang sebelumnya mencapai 50.000 kasus dalam satu hari sampai sekarang menurunnya sangat signifikan jauh. Lalu kita harus benar-benar tetap waspada, tidak boleh cepat puas, Pak Sony. Karena itu tentu perlu adanya penegakan peraturan dan perlukah adanya sanksi tegas bagi warga-warga yang melanggar dengan protokol kesehatan agar ya tidak kembali melonjak lagi angka kasus kita, Pak Sony. Betul sekali. Jadi gini, pengalaman banyak negara menunjukkan, Bung Andrew, ketika terjadi pembukaan aktivitas, pelonggaran mobilitas,
dan diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan, itu kasusnya meningkat lagi secara drastis. Ya, jadi sudah banyak negara memberi contoh kepada kita bahwa pelonggaran aktivitas yang diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan itu berdampak besar terhadap lonjakan kasus. Walaupun sebelumnya positivity rate-nya sudah di bawah 1%, kasus hariannya sudah sangat rendah, kasus aktifnya juga sudah sangat rendah, tapi karena ada pelonggaran protokol kesehatan, dampaknya adalah terjadi lonjakan kasus lagi. Dan kita sangat tidak ingin seperti itu. Nah, oleh karenanya, dukungan semua pihak ini menjadi sangat penting. Harus ada kesadaran, bukan lagi levelnya kepatuhan, tapi kesadaran. Makanya yang kami bangun adalah norma sosial. Bahwa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu adalah sebuah norma sosial yang harus diterapkan. Dan siapapun yang melanggar itu perlu diberikan sanksi sosial juga. Nah, termasuk juga adanya law enforcement. Misalkan di pusat perbelanjaan ada yang tidak pakai masker dengan benar, ya dikeluarkan, ya di tempat restoran, ya ketika makan lalu kemudian berbicara atau melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, ya dikeluarkan. Jadi memang harus ada dukungan bersama, harus saling mengingatkan. Lalu kemudian juga yang paling penting adalah di mana-mana itu dipasang ya spanduk, banner untuk mengingatkan pengunjung ya di stasiun, di terminal maupun di bandara atau di tempat-tempat publik, area publik itu diingatkan berkali-kali, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Nah, ini kalau ada yang melanggar, maka itu menjadi tugas dari Satgas institusi masing-masing. Makanya kan kami di Satgas penanganan COVID-19 di tingkat nasional ini berkali-kali mendorong, meminta, mengingatkan daerah juga agar setiap institusi yang mulai beraktivitas secara cukup masif itu memiliki satgas institusi, termasuk di sekolah-sekolah juga kan Bung Andrew. Jadi kalau ada satgasnya maka mereka bisa menjalankan fungsi pencegahan, fungsi penanganan dan seterusnya. Sebagai contoh saja gini, begitu tidak ada satgasnya, ada orang berusaha masuk ke pusat perbelanjaan misalkan, lalu kemudian terdeteksi warnanya adalah hitam, nah berarti kan dia sedang positif COVID-19 atau dia pernah kontak erat, dan ini kan berbahaya sekali kalau dia masuk. Tapi kalau nggak ada satgasnya, nggak ada yang handle, lalu kemudian dia pulang begitu saja, dia bisa saja pindah ke kafe, pindah ke tempat lain yang tidak menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, lalu dia menyebarkan virusnya kemana-mana. Makanya pembentukan satgas institusi itu menjadi sangat penting, Bung Andrew. Baik, jadi pembentukan Satgas tim COVID-19 ini benar-benar harus bisa dimaksimalkan ya agar bisa mencegah terjadinya penularan karena abainya masyarakat dengan protokol kesehatan. Baik, Pak Sony, kita akan melanjutkan diskusi menarik ini namun usai jeda ya, Pak Sony, kita akan lanjutkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.